Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Aprilia Gita Pratiwi dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi Pegadaian. Pada slide pertama ini terdapat peta konsep tentang materi Pegadaian. Yang pertama ada pengertian Pegadaian, yang kedua ada sejarah Pegadaian, yang ketiga ada tujuan, fungsi dan manfaat Pegadaian, dan yang keempat ada fasilitas dan ciri-ciri Pegadaian, yang kelima ada jenis-jenis Pegadaian serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang keenam ada jenis barang jaminan dan besar pinjaman. Yang selanjutnya adalah pengertian Pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu kegiatan menjaminkan barang-barang yang berharga kepada pihak tertentu guna mendapatkan sejumlah uang senilai barang yang dapat dijaminkan yang akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara peminjam dengan lembaga gadai. Pengertian Pegadaian ini adalah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Pegadaian. Yang selanjutnya adalah pengertian Pegadaian secara umum. Pegadaian adalah lembaga yang secara resmi dan mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil. Yang selanjutnya ada sejarah Pegadaian. Sejarah Pegadaian diawali pada tahun 1746, yaitu VOC mendirikan Bank Van Liening sebagai lembaga keuangan yang menyediakan kredit dengan sistem gadai dimulai. Selanjutnya pada tahun 1811 diambil alih oleh pemerintah Inggris dan membubarkan Bank Van Liening dan masyarakat diberi kebebasan mendirikan usaha Pegadaian. Yang selanjutnya pada tahun 1901 Pegadaian pertama didirikan di Sukabumi, Jawa Barat. Dan selanjutnya pada tahun 1905 Pegadaian berubah bentuk menjadi lembaga resmi jawatan. Dan pada tahun 1961 sampai 1990 yaitu pada sejak masa itu, Pegadaian sudah beberapa kali berubah statusnya yaitu sebagai perusahaan negara sejak tanggal 1 Januari 1961, kemudian juga sebagai perusahaan jawatan atau perjan, lalu sebagai perusahaan umum atau perum. Untuk detailnya sendiri, pada tahun 1961 bentuk badan hukum berubah menjadi perusahaan negara berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 atau Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961. Dan selanjutnya pada tahun 1969 berubah bentuk badan hukum dari perusahaan negara menjadi perjan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969. Dan selanjutnya pada tahun 1990 berubah bentuk badan hukum menjadi perum atau perusahaan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Dan selanjutnya pada tahun 2012 berubah bentuk badan hukum menjadi Persero pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011. Selanjutnya ada tujuan Pegadaian. Tujuan Pegadaian ada 3. Yang pertama, untuk dapat melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan suatu program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua yaitu untuk dapat mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lain sebagainya. Yang ketiga yaitu agar bisa menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Yang selanjutnya ada fungsi Pegadaian. Fungsi Pegadaian ada 4, yaitu yang pertama untuk dapat mengelola penyaluran dana pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Yang kedua yaitu mengelola segala bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan juga pelatihan. Yang ketiga untuk dapat menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha yang menguntungkan bagi Pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Dan yang keempat adalah untuk bisa mengelola organisasi dan tata cara pelaksanaan Pegadaian. Yang selanjutnya adalah manfaat Pegadaian. Manfaat Pegadaian dibagi atau disendirikan menjadi 2, yaitu yang pertama manfaat bagi lembaga Pegadaian itu sendiri dan yang kedua manfaat bagi nasabah Pegadaian. Yang pertama yaitu manfaat bagi lembaga Pegadaian. Yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah. Dan yang ketiga, memenuhi misi Pegadaian sebagai salah satu badan usaha milik negara untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Dan yang keempat adalah laba dari Pegadaian yang dapat digunakan untuk dana pembangunan 50%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dan dana sosial 20%. Dan untuk manfaat bagi nasabah Pegadaian yaitu
Yang pertama adalah nasabah dengan sangat cepat menerima dana segar dari lembaga pegadaian berdasarkan berbagai prosedur yang relatif lebih mudah dan sederhana. Yang kedua, nasabah yang akan mendapatkan penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Dan yang ketiga, nasabah akan mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Dan yang keempat adalah fasilitas pegadaian yang sangat lengkap dan aman. Yang kelima adalah untuk melayani suatu jasa penitipan dari barang yang digadaikan. Yang keenam adalah memberikan sebuah pinjaman setelah diserahkannya jaminan. Dan yang terakhir untuk dapat melayani jasa penaksiran barang jaminan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada fasilitas pegadaian. Yang pertama, fasilitas pegadaian itu untuk melayani suatu jasa penitipan dari barang yang digadaikan. Yang kedua, pegadaian memberi pinjaman setelah diserahkannya jaminan. Yang ketiga yaitu pegadaian melayani jasa penaksiran barang jaminan. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pegadaian. Ada 4 ciri. Yang pertama yaitu nasabah memperoleh sejumlah dana dengan cara menggadaikan barang berharga yang dimiliki. Yang kedua ada besar kecilnya dana yang diberikan tergantung pada nilai barang berharga yang digadaikan. Yang ketiga yaitu barang yang digadaikan dapat diambil kembali atau ditebus oleh nasabah jika nasabah memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Yang terakhir yaitu pegadaian juga memperoleh keuntungan dari sistem gadai yang berlaku. Selanjutnya ada prosedur pengajuan gadai. Yang pertama yaitu bisa datang ke kantor pegadaian dan mengisi formulir gadai barang. Yang kedua, menyerahkan formulir gadai barang dan kartu identitas beserta barang gadai. Yang ketiga yaitu proses pembuatan SPK. Yang terakhir, nasabah sudah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Sangat mudah bukan prosedur mengajukan pinjaman ke pegadaian? Selanjutnya ada jenis-jenis pegadaian serta kelebihan dan kekurangannya. Ada 2 jenis pegadaian, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Kita bahas yang pertama yaitu pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Kelebihan pegadaian konvensional ini yaitu pegadaian konvensional sudah tersebar luas di banyak tempat hingga di desa-desa sehingga dapat dengan mudah dijangkau. Kekurangannya yaitu menggunakan sistem bunga, tarif jasa simpan yang relatif lebih besar, biaya administrasi yang jauh lebih besar dibanding dengan pegadaian syariah. Sisa uang dari beberapa hasil pelelangan barang diambil oleh lembaga pegadaian tersebut. Pegadaian konvensional ini masih menggunakan sistem pencatatan secara manual. Selanjutnya yaitu ada pegadaian syariah. Pegadaian syariah itu salah satu lembaga keuangan atau juga divisi dari firm pegadaian dengan memberikan sebuah pinjaman kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kelebihan pegadaian syariah ada menggunakan sebuah sistem bagi hasil, bukan sistem bunga. Selanjutnya ada pegadaian syariah menggunakan sebuah sistem gadai syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Tarif jasa simpanan yang lebih sedikit yaitu 0,8% per 10 hari dari taksiran. Biaya administrasi yang lebih kecil dari pegadaian konvensional yaitu 0,27% dari uang pinjaman. Kekurangan pegadaian syariah yaitu ada kekurangan yang dapat dimiliki oleh pegadaian syariah yaitu masih menggunakan sistem pencatatan secara manual. Selanjutnya jenis barang jaminan. Yang pertama ada emas, barang elektronik berharga seperti televisi, ponsel, kulkas, laptop, dan barang elektronik berharga lainnya. Selanjutnya ada alat-alat pertanian dan perikanan seperti gergaji mesin, mesin diesel kapal, mesin pompa air, dan traktor tangan. Selanjutnya ada kendaraan. Dan terakhir sertifikat berharga seperti sertifikat tanah dan sertifikat rumah.
Besarnya pinjaman, jangka waktu, dan biaya administrasi di Pegadaian. Besarnya jumlah pinjaman di Pegadaian sangat beragam, mulai dari nilai yang kecil, yaitu 50.000, hingga nilai yang besar, yaitu lebih dari 500 juta. Jangka waktu peminjaman atau tenor maksimal 4 bulan di Pegadaian. Biaya administrasi gadai barang di Pegadaian kurang lebih sekitar 1% dari nilai pinjaman dan bisa dibayarkan tunai atau bisa juga dikurangi dari pinjaman yang akan diterima nasabah. Selanjutnya yaitu kegiatan usaha Pegadaian lainnya. Yang pertama ada penaksiran nilai barang, kedua ada penitipan barang, yang ketiga ada kredit pada pegawai dengan penghasilan tetap, yang terakhir ada tempat penjualan emas. Jadi ini usaha Pegadaian lain selain peminjaman dana. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas lebih dan kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.